Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada 3 berita penting dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berita penting yang pertama adalah amanat agung. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudaraku, amanat agung ini adalah panggilan bagi kita semua. Tidak ada panggilan khusus untuk menyampaikan kabar baik. Tidak ada panggilan khusus untuk menyampaikan berita keselamatan. Semua orang percaya harus punya ambil bagian, harus memiliki waktu, memberikan hidup sepenuhnya untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini menjadi prioritas dalam pengiringanmu kepada Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memberitakan kabar baik? Itulah berita yang pertama, amanat agung. Ada banyak jiwa-jiwa yang menantikan kebenaran ini. Lalu berita yang kedua adalah berita yang sangat dinantikan oleh setiap orang. Yesus menjanjikan 2 hal kepada murid. Hal yang pertama dalam janji Yesus ketika dia mau naik ke sorga, Yesus berjanji akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ketika Yesus disalibkan, dikubur, pada proses kuburan 3 hari 3 malam, murid-murid sedang ketakutan. Kenapa? Karena guru yang mereka kagumi, pembuat mujizat itu, sedang dalam kubur. Mereka kehilangan pengharapan, mereka ketakutan, sehingga mereka berada di satu ruangan yang tertutup. Dan Yesus tahu itu, bahwa murid-murid sedang dalam keadaan ketakutan. Maka sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan 2 janji kepada murid-murid. Yang pertama, janji itu adalah bahwa dia tetap menyertai mereka. Dia akan tetap menyertai mereka. Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5, "Tinggallah di Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa, yang demikian katanya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Dalam gereja aliran Pentakosta, saudaraku yang kekasih, ada doa 10 malam. Di sanalah mereka menikmati, mengalami ketuangan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, sehingga mereka boleh bersaksi, mereka boleh melayani, mereka punya kekuatan untuk menyampaikan kabar baik. Lebih lagi Paulus katakan pada Roma pasal 8 ayat 34, "Dia yang di sorga menjadi pembela kita." Murid-murid, orang percaya, tetap dalam penyertaan Tuhan. Janjinya yang kedua kepada murid-murid dan kepada orang yang percaya adalah
Dia menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu supaya aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Saudaraku yang kekasih, kerinduan Yesus bersama dengan murid-murid. Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, ya Bapa, supaya di mana aku berada, mereka pun berada di sana. Yesus menjanjikan kepada murid-murid, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Pertanyaannya adalah, siapa yang boleh masuk ke tempat itu? Namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 17, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, atau yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Namanya ditulis. Yakinkan dirimu sebagai orang percaya, tidak lakukan yang najis, tidak suka yang bohong, tidak suka dusta, menjauhkan kekejian. Sebagai orang percaya, lakukanlah firman Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Oleh sebab itu saudaraku, ini janji Allah, Dia akan tetap menyertai. Ini janji Yesus, Dia akan tetap menyertai. Dan Dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, berbahagialah barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berita yang kedua ini sangat penting. Yesus menjanjikan dua hal kepada murid-murid. Lalu berita yang ketiga, kita mendengar berita yang ketiga dalam kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Berita yang ketiga itu adalah Yesus pasti datang kembali. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, yang berpakaian putih memperdengarkan kepada orang banyak, kelak Dia akan datang kembali. Untuk apa Dia datang? Kedatangannya kembali adalah menjemput mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah berita yang ketiga. Dia pasti datang kembali. Banyak orang bertanya, kapan Dia akan datang kembali? Waktu hanya Bapa yang punya.
Yesus pernah berkata kepada murid-murid, aku sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi miliki iman, percaya kepada janji firman Tuhan, bahwa dia pasti datang kembali untuk menjemput orang yang percaya dan setia tekun menantikan kedatangannya. Berita yang pertama, jangan lupa amanat agung. Berita yang kedua, ada janji Allah, dia tetap menyertaimu dan dia sedang menyediakan tempat untukmu. Dan berita yang ketiga, dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dia pasti datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Setialah terus di dalam Tuhan. Shalom.